A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa ya di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar ya tentang bagaimana membangun ya keluarga yang sakinah ya, mawadah dan warahmah. Dengan harapan ya mudah-mudahan keluarga kita nanti ya bisa berkumpul dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Untuk itu tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah syurahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dalam program Keluarga Muslim kali ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang bagaimana menyikapi pasangan adik-adik. Ya. Jadi ini sudah menjadi realitas ya, atau kenyataan di dalam kehidupan masyarakat hari ini. Ya. Ada ya, istilah ya, yang disematkan kepada seseorang ya, dalam konteks ya bagaimana dia berperilaku ya dari segi psikologis ya, yaitu ADHD ya, atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. ADHD ini ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, sekarang ini gitu kan ya, menjadi topik yang menarik ya ketika berbicara keluarga muslim ya, yaitu ketika berbicara keluarga ya. Ya, bahwa memang hari ini ya, kita harus menyadari ya, bahwa ada ya, kondisi-kondisi kejiwaan ya, yang kemudian ya ini sangat berpengaruh ya di dalam interaksi berkeluarga ya, termasuk salah satunya itu tadi ya ADHD ini ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ya, kelainan bukan kelainan ya, nyebutnya apa nih ya? Kalau orang kadang-kadang ya menyebut ADHD ini dengan istilah hiperaktif ya, atau juga kurang fokus. Ya, attention deficitnya kan dia kurang fokus ya. Ya, kurang fokus dan hiperaktif. Nah ini sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, pada hari ini ya, sering kita dengar ya, bahkan kalau di dalam parenting ya, kalau yang pembicaranya psikolog ya, itu pasti itu akan muncul ya, istilah ADHD itu, terutama berbicara anak-anak ya. Apalagi di perkotaan gitu kan. Sebetulnya ya kondisi jiwa ini kan dari dulu ada gitu kan. Cuman kan namanya yang beda-beda itu kan. Nah, di dalam dunia psikologi sekarang ya, gejala-gejala ya kelainan ya atau kekurangan ya dari segi mental ini ya, ada yang disebut dengan ADHD. Nah, itu kan. Apa sih ADHD itu? Nah, itu kan.
ya, hiperaktif ini ya, merujuk kepada gerakan fisik yang berlebihan dan dari batas normal. Jadi ya ada anak-anak ya, atau ada orang tua ya, orang lah gitu. Saya tidak hanya bicara anak gitu kan. Tapi biasanya menjadi perhatian kalau yang bisa apa yang menjadi fokus perhatian umumnya kalau gejala itu pada anak ya. Kalau kepada orang dewasa ya cenderung tidak diekspos gitu kan. Ya, tapi kan anak-anak ini nanti akan jadi dewasa juga gitu ya. Ada juga orang-orang dewasa yang ya, masuk ke dalam kategori hiperaktif. Kalau kurang fokus ya ini secara umum ya juga menjadi persoalan ya di masyarakat kita ya. Ada pribadi-pribadi ya yang memang kadang-kadang fokusnya kurang ya. Sehingga dari kedua hal ini ya, hiperaktif dan juga kurang fokus ini, nah ini kemudian bisa timbul ya masalah ya. Dalam hal ini ya kalau kita kerucutkan ya berbicara pasangan yang ADHD ya, kurang fokus dan juga hiperaktif. Nah tentu kalau ya, kita tidak bisa menyikapinya dengan baik ya, nah ini kemudian akan menjadi sumber perpecahan ya di dalam rumah tangga. Suami ya punya istri ADHD, nah, ya, kalau nggak menyikapinya dengan positif ya tidak menyikapinya dengan sesuai dengan arahan syariat, kalau nggak cerai ya berantem aja kerjanya, ribut aja, ada aja persoalan, ada aja yang kemudian memancing pertengkaran, gitu ya. Nah, apalagi kalau pada anak, itu kan. Nah, ini juga jadi beban ya bagi keluarga itu kan. Bagi apalagi ibu gitu kan, capek dia ngurusin anak yang ADHD, suaminya kemudian acuh ya nggak mau aktif membantu juga. Nah, itu juga jadi persoalan ribut juga itu. Yang ADHD anaknya, tapi bisa karena itu kemudian ya, suami istri bertengkar. Karena itu tadi ya anak yang menderita ADHD ini ya penanganannya harus ekstra, tenaga yang diberikan harus lebih. Nah, kalau kemudian salah satu di antara pasangan ini, kalau antara ayah dan ibu, suami istri, ada yang cuek, ada yang tidak acuh gitu kan. Nah, ini akan memberatkan yang satunya, dan kalau itu sudah muncul, nah, pada satu titik ya sampai ke titik jenuh gitu kan, maka itu kemudian akan menjadi pemicu ya terjadinya pertengkaran. Ya, pasangan kemudian akan lebih menilai ya suami atau istri ya, sebagai sosok yang kemudian tidak bertanggung jawab. Sosok yang tidak peduli. Ya, ini kalau udah urusannya ke sana itu udah personal itu ya. Kemudian ada perasaan sakit hati ya, kalau dibiarkan tidak ada jalan keluar ya, lama-lama kemudian membesar, meletus, jadilah amarah ya. Dari amarah ya kemudian tidak ada solusi juga ya. Nah, itu bisa jadi kemudian terjadi perceraian. Nah, ini tentu kita tidak harapkan itu kan. Nah, dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya. Kalau kita bicara ADHD itu ya. Nah, itu kalau pada anak itu atau pada seseorang itu salah satu gejalanya atau indikasinya ya, adalah ya, susah untuk diam ya dalam waktu yang lama. Kalau kata orang sekarang sebutnya pecicilan ya, atau petakilan ya. Nggak bisa diem. Ini kita dalam konteks pasangan ada juga kan pasangan yang kemudian yang ada aja yang kerjain, susah banget diemnya gitu kan, lagi ngomong ada aja nih, lagi ngomong nih serius gitu kan suami istri, kemudian ada ini ada itu ada ini ya. Nah, ini jadi persoalan itu kan, apalagi kurang fokus ya. Ya, kan pasangan itu maunya kalau kita ngomong kan didengerin ya, difokusin, jadi sehingga ngomong nyambung gitu ya. Tapi kalau pasangannya kurang fokus plus petakilan atau pecicilan tadi, waduh ya nggak kebayang ya. Kalau nggak betul cara menanganinya, menyikapinya, ini akan jadi persoalan besar. Dalam hal ini ya pasangan yang mengidap ADHD ya, adalah
pasangan yang kemudian memiliki rasa ketidakpuasan ya, yang terlihat dalam segala hal. Itu salah satu ciri ADHD itu gitu ya. Ada aja kurangnya. Ya. Maunya perfect. Nah ini kan suka jadi pemicu pertengkaran ini. Kalaulah itu tadi ya, sikap kita ya, tidak tepat, nah ini jadi persoalan besar. Cepat bosan, nah itu juga bagian dari ciri ADHD. Bahaya itu cepat bosan itu kan, apalagi dalam konteks berumah tangga gitu. Dan kemudian menurut para pakar ya, ada banyak bukti ilmiah yang mengindikasikan bahwa ADHD lebih banyak terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Ya. Jadi pasangan para istri ini ya, dalam hal ini menjadi jadi pihak yang betul-betul diuji Allah itu kan, karena ternyata anak ADHD itu ya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan umumnya menurut penelitian ya, terjadi di keluarga miskin ya daripada kemudian di keluarga kaya. Ya nanti kan di situ ada faktor macam-macam ya. Bisa aja ya karena ya serba minim ya, anak kadang-kadang ya nggak ada kasur gitu kan, atau ya gimana lah itu kan, sehingga kemudian ketika tidur anak jatuh kepalanya ngehantam lantai atau gimana, hidup di tempat yang kurang layak ya, sanitasi kurang bagus ya. Nah, itu bisa menyebabkan ADHD. Nah, itu kan penyakit jatuhnya ya. Ya perkembangan otak gak maksimal gitu kan, sehingga jadi kurang fokus. Nah ini kemudian kita harus pahami dulu ya, ADHD itu seperti apa. Nah dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan kepada kita ya dalam konteks ya menyikapi pasangan ya, dalam konteks keluarga muslim. Di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama ya, ayat yang ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari darinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mewasiatkan kepada kita kalau dalam konteks ya, pernikahan lelaki dan perempuan, memang yang nikah kan laki dan perempuan ya. Enggak boleh ya laki nikah laki, perempuan nikah perempuan. Ya kan di sini Allah tegaskan Allah menciptakan Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Asep. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan, ya, mewasiatkan, hai manusia bertakwalah ya, dalam konteks kita berkeluarga ya, yang nantinya akan kemudian terbentuk generasi ya, anak-anak, maka Allah ya, tekankan kepada kita untuk apa? Bertakwa. Ya, bertakwa kepada Allah. Jadi pedoman ya, atau katakanlah gini ya, sikap yang paling utama ya, di dalam menjalankan keluarga adalah mengedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ditegaskan lagi kan di penggalan ayat yang terakhir itu wattaqullah ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi ya. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah zat yang ya, tempat kalian meminta. Ya. Wal arham, dan jagalah kemudian pelihara hubungan kekeluargaan. Jadi ini kalau kita lihat dua penegasan ini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya, antara memelihara hubungan keluarga ya dengan takwa itu dekat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memelihara hubungan kekeluargaan. Orang yang mampu menjaga keutuhan di dalam keluarga. Itu ciri orang bertakwa begitu. Dan orang yang mampu orang yang mampu memelihara hubungan keluarganya ya, kalau dia seorang muslim maka dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan orang Islam ya bukan takwa namanya itu.
Tapi kalau dia muslim lalu kemudian dia mampu menjaga hubungan dalam keluarganya ya, dengan baik, ya hubungan dengan istri, anak, suami, ya, mertua, ipar, menantu gitu kan dengan baik ya, sehingga kemudian tidak ada gejolak ya yang menyebabkan perpecahan. Ya gejolak pasti ada ya. Cuman kan ya tidak berujung kepada perpecahan, ya tidak berujung kepada permusuhan ya. Konflik itu biasalah ya, ipar dengan dengan suami kita, dengan istri kita, atau menantu dengan mertua, itu konflik pasti ada. Tetapi kemudian bagi orang yang bertakwa ya konflik itu tidak berujung kepada perpecahan, ya, permusuhan, perceraian dan sebagainya. Disikapi ya sebagaimana Allah perintahkan. Ya, konflik itu harus disikapi dengan kemampuan mengendalikan emosi dan juga mengedepankan rasa maaf. Ya. Begitu. Nah, ya. Dan Allah tegaskan innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi keluarga kita ini ya, kita ini di dalam berkeluarga itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, ketika kita mengedepankan takwa dalam urusan keluarga, maka Allah akan menjadi zat yang menjaga. Ya, kita dibantu Allah untuk menjaga ya, hubungan ya, keharmonisan di dalam berkeluarga. Jadi kalau merujuk kepada ayat ini, kalau kita ingin keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, kita ingin Allah membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita ya, menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, maka kuncinya adalah takwa kepada Allah. Makna takwa yang paling utama adalah takut kepada Allah. Ya. Mau marah, mikir ya, ini kalau sampai saya marah kan Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, bahaya. Nah itu kan implementasi dari takut kepada Allah. Suami mau nampar istri, dia mikir ini nanti di akhirat jadi persoalan, ditanya Allah nih gitu kan. Kok bisa-bisa saya tampar dia? Nggak jadi gitu kan. Jadi prinsip itu ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, kalau kemudian kita pahami, kita implementasikan dengan baik, kita jalankan dengan baik, maka insya Allah ya, keutuhan di dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga akan terjaga. Nah dalam konteks menjaga apa tadi ya, menyikapi ya, bagaimana menyikapi pasangan ADHD ini, nah ini ya menjadi asas ya, menjadi dasar ya bagi kita untuk mengambil keputusan di dalam bersikap. Ya qadarullah misalnya ya istri yang mendapati kenyataan suaminya mengidap ADHD, atau sebaliknya ya, suami kemudian menerima kenyataan ya, istrinya ya, mengidap ADHD dengan segala tantangan tadi ya, kurang fokusnya, pecicilan, petakilannya, ya, kemudian ketidakpuasannya, maunya serba perfect gitu kan. Hal kecil bisa jadi masalah, itu kan merepot ya sahabat Adrim. Kalau qadarullah ternyata itu yang kita dapatkan, ya terlepas dari kesalahan kita di dalam memilih pasangan. Kalau itu yang kita dapati ya, dan kemudian kita ingin menjalankannya ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka kedepankan takwa di dalam menyikapi pasangan ADHD gitu kan. Maka prinsip asas takwa itu apa? Takut kepada Allah. Nah, jadi takut kepada Allah kalau kita berbuat salah ya. Jangan sampai kemudian Allah marah kepada kita gara-gara kita salah di dalam menyikapi. Nah, kalau ini kemudian yang kita praktekkan di dalam keluarga kita, maka insya Allah ya, walaupun kita ya punya pasangan ADHD ya, punya anggota keluarga ada yang ADHD gitu kan, mertuanya, menantunya gitu kan, maka insya Allah keutuhan, keharmonisan di dalam rumah tangga keluarga kita akan terjaga. Lalu bagaimana Abi Kenji kira-kira nih ya yang bisa kita lakukan ya ketika kita mendapati kenyataan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pasangan atau anggota keluarga kita yang ADHD ya. Nah, ada beberapa hal ya yang bisa ya kita jalankan ya untuk menyikapi pasangan ADHD. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ya.
7 kiat yang bisa sahabat iDream pahami lalu kemudian dicoba. Yang pertama apa? Nah, ini kan karena ADHD itu kan masalah kondisi jiwa gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kita pahami dan kita terapkan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi yang efektif dengan pasangan kita yang mengidap ADHD tadi itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa saling mengakui perasaan, mendengarkan secara aktif, ya, dan juga kemudian bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan dengan gamblang, dengan jelas, ya, tidak ada bahasa siloka, tidak ada bahasa sindir. Jadi pasangan yang ADHD sahabat ini nggak bisa disindir, ya. Tapi harus direct, jelas. Nah ini kadang-kadang ya banyak istri ketika menyindir suami nggak ada respon. Nah itu pasangannya ADHD. Nggak ada responnya itu bukan dia nggak sayang, tapi memang penyakit tadi karena masalah ADHD-nya itu. Nah istri yang nggak paham kemudian melihat suaminya nggak sayang, udah disindir aja dia nggak peka, nggak istilah itu nggak peka. Jadi ini bahaya kalau kemudian istilah tidak peka dihadapkan kepada pasangan yang mengidap ADHD. Makanya kita harus sadar ini pasangan saya ini begini ADHD bukan sih. Kalau ADHD maka kita akan terbuka. Oh ini masalah, ya, masalah bicara ini adalah penyakit kejiwaan kan itu kan, ya bukan gila ya. Ini penyakit yang ya memang itulah kondisi jiwanya gitu kan. Dan itu bukan dia inginkan, ya, bukan dia bentuk, tapi tadi ya di dalam penelitian bahwa memang karena kondisi keluarga dulu ya miskin misalnya kan. Kemudian ada gen juga katakanlah begitu. Ya, kalau saya kadang-kadang menyipati pernah jatuh gitu kan, kena kepala dulu. Itu kan semuanya kan bagian dari takdir Allah gitu. Kita kan nggak bisa milih mau lahir dari keluarga kaya atau miskin. Ternyata pasangan kita dulunya ya dilahirkan dari keluarga miskin. Ya. Maka kemudian ya mengidap ADHD itu kan bagian takdir Allah. Maka kemudian tidak adil kalau kemudian kita menyebut kepada dia, kamu tuh nggak peka. Dia bingung. Ya, ketidakpekaan itu bukan dia inginkan, tapi memang itu kondisi jiwa dia. Maka ini yang kemudian kita harus pahami. Ketika istri paham ini, suami paham ini, maka dia tidak akan mudah tersulut emosi ketika ngomong sesuatu kemudian tidak didengar. Maka disinilah pentingnya kita paham dulu tadi ya, suami kita ini kalau disindir kok enggak ini, jangan-jangan ADHD, nah, itu kan. Nah, cek betul-betul apakah dia ADHD. Kalau memang ADHD, terima ya sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tapi ujian ini juga bukan berarti kan ujian itu ada dua ya sahabat. Jadi ada ujian yang Allah sebut sebagai bentuknya kebaikan, ya, ada bentuknya keburukan. Itu kan masing-masing gitu ya, bisa aja orang kemudian menyikapi ADHD sebagai kebaikan atau juga menyikapinya sebagai keburukan. Nah, kembali kepada kondisi masing-masing. Nah, ketika kemudian kita mendapati kenyataan pasangan kita ADHD, kita paham, kita tahu, dan kemudian kita terima ini sebagai bagian dari ujian dari Allah, ya, maka kemudian kita mulai nyusun strategi itu, ya. Terutama bab komunikasi. Ya, jadi yang pertama komunikasinya harus efektif. Ya, lebih harus banyak jujur dan mengungkapkan perasaan gitu. Kalau nggak suka bilang nggak suka gitu kan. Kalau nggak mau bilang nggak mau, jangan bilang terserah. Kadang-kadang kan begini gitu perempuan itu. Mau makan ini makan itu terserah. Begitu dimasakin, kok masakin ini? Nah ini repot. Ya. Nah, jadi harus saling mengakui perasaan, terbuka, ya. Kemudian mendengarkan secara aktif. Ya. Ya, pasangan kita yang ADHD itu apa sebetulnya yang dia rasakan ketika katakanlah kita menyampaikan itu, apa sih, kenapa sih dia begini begitu, biarkan dia ngomong sehingga kita tahu hakikatnya apa. Ya, bisa jadi itu memang itu tadi ya, abang nggak abang punya pikiran gini gitu kan. Kamu pikir kamu suka ini gitu kan. Nah, jadi kan bentuknya kasih sayang juga gitu kan, bukan dia tidak peduli, tapi dia
punya pemikiran sendiri, ya. Yang atau punya persepsi tersendiri terkait dengan apa yang kita harapkan dan kita minta itu. Nah, jadi jangan kemudian marah nggak jelas. Nah, itu kan. Jadi komunikasi harus efektif. Jangan pakai bahasa sindiran, bahasa siloka bahasa ngasih kode itu nggak. Ya harus gamblang ya kalau perintah. Kalau pengen suami mengerjakan sesuatu, perintahnya harus jelas. Bang, ambilin baju. Nah, baju kan banyak. Ya, kalau pasangan adik-adik bingung baju yang mana, jadi kenanya aja ambil kasih. Kok ini sih? Kok kamu nggak ngerti aku kan udah begitu udah lama sih. Harus jelas-jelas. Bang, ambilin baju warnanya ini, ada ininya, posisinya di lemari bagian ini, nah, biar suami tahu nyari. Nah, itu kan, sehingga kemudian tidak jadi persoalan. Itu yang pertama. Nah, ini sering banget nih ya. Yang pertama ini kadang-kadang tidak dipahami oleh pasangan. Yang ternyata pasangannya punya ADHD ya, maka kemudian sering berantem, sering clash lah gitu ya. Yang kedua adalah membuat rutinitas ya, supaya kemudian pasangan terpolak tuh ya, yang ADHD ini. Oh, kalau udah begini nanti kegiatannya ini ya, sehingga kemudian apa yang menjadi harapan kita tidak kemudian menjadi sebuah persoalan besar. Ya, kita misalnya pengennya suami itu bantu saya dalam ini. Nah, buat rutinitas bersama aja, ditetapkan itu kan. Ya, jadi suami sudah terpola ya, pulang kerja ini harus saya kerjakan. Nah, dibuat rutinitas ya, buat jadwal harian yang konsisten untuk mengerjakan tugas, makan, santai ya. Family time ya, me time-nya kapan ya, itu jelas. Sehingga kemudian pasangan yang punya ADHD ini sudah punya pola. Tidak perlu diingatkan pun dia ngerti. Ngelihat jam, udah lagi nongkrong sama teman nih, udah jam 8 nih, ya, istri udah nunggu, pulang. Nah, itu kan, karena udah dibuat rutinitas. Kemudian yang ketiga apa? Hindari pertengkaran. Nah, ini penting ya. Karena bagi orang yang mengidap ADHD, pertengkaran ya yang dipicu oleh pasangan yang tidak memahami pikirannya gitu ya, pikiran pasangannya. Suami nih ya punya pikiran ya, istri marah-marah gitu kan. Nah, dengan perspektifnya sendiri gitu kan, dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, suami yang dimarah-marah ini nanti dia akan apa? Istilahnya sakit hatinya lebih. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, istri merasa ya suaminya tidak peduli, padahal suaminya dia peduli banget, tapi kan beda. Istri maunya A, tapi suami mikir dia maunya B. Kan bukan berarti dia nggak peduli tuh. Nah, justru dia peduli banget gitu kan. Cuman karena itu tadi komunikasi yang tidak jelas, lalu kemudian salah persepsi gitu kan. Nah, kesalahan di dalam persepsi ini kemudian jangan diusahakan jangan kemudian ujungnya bertengkar, berantem. Jadi kalau dalam hal ini suami atau istri yang punya pasangan ADHD, kalau ada sesuatu yang nggak pas, ya, menyalahi harapan kita, tanya baik-baik, kenapa sih bang kok abang malah begini-gini, biar dijelaskan. Untuk apa? Menghindari pertengkaran tadi. Oh ternyata dia cuma salah persepsi. Oh udah, ya. Jangan kemudian disikapi dengan emosi, ya, apalagi main tangan, ya, apalagi kemudian mencela, mencaci, memaki, ngungkit-ngungkit masa lalu. Ya, dari persoalan kecil kemudian menjadi persoalan besar, ya, kenapa jadi besar? Karena melibatkan perasaan. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan baperan lah ya dengan pasangan yang ADHD. Dan di satu sisi kan Allah juga sudah tegas ya bahwa amarah itu ya bukan untuk diluahkan ya, sesuka hatinya ya. Jadi kalau Rasulullah itu kalau marah ada tempatnya, dan keluarga bukan tempat marah. Nah, ini ya keluarga ya, dalam hal ini pasangan kita, anak kita, mertua kita, menantu kita ya, orang tua kita, bukan tempat untuk meluahkan amarah, bukan. Nah, ya. Jadi Rasulullah itu makanya tidak pernah marah kepada keluarganya. Nah, kalau ada emosi marah kepada keluarga, yang paling utama adalah ditahan, ya.
wal kaziminal ghaidha, dalam Al-Qur'an itu kan, dan orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, supaya bisa ketahan itu marah, maafkan kesalahan manusia, maafkan kesalahan orang lain, maafkan kesalahan pasangan kita. Anggaplah ya persepsi dia itu salah ya, tentang harapan kita, maafkan saja ya. Gimana biar kita bisa memaafkan ya, kita harus paham bahwa dia memang punya masalah ADHD tadi. Jadi hindari pola pertengkaran yang rutin. Nah, jangan rutin bertengkar gitu kan, ada tuh ya orang ya jam-jam rutin bertengkar ya gitu ya, pulang kerja biasanya. Bahaya itu. Nanti pasangan kita yang ADHD dia merasa down, betul-betul down ya. Kalau yang nggak kuat bunuh diri. Kalau yang masih bisa stand berdiri ya resikonya tadi minta cerai ya. Atau kemudian dengan mudah menceraikan. Kalau nggak diceraikan jadi gila beneran kadang-kadang kan. Karena stres ya. Nah, makanya muncullah istilah betul ikatan suami-suami takut istri itu. Malas pulang ke rumah, tapi nggak pulang nanti dimarahin, ya pulang juga dimarahin, serba salah. Nggak pulang dimarahin, pulang dimarah-marahin. Nah, ini tobatlah ya para istri yang suka marah-marah. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah bersikap terbuka dan jujur. Ini yang paling diharapkan dari pasangan ADHD ya. ADHD itu mengharapkan ya pasangannya itu ya bisa terbuka dan jujur gitu kan. Ya harus clear lah ya. Sebetulnya apa yang dia rasakan itu harus terungkap. Sehingga dia tidak lagi salah persepsi. Itu pentingnya di situ ya. Jadi maksudnya apa? Ya bagikanlah pikiran kita, kebutuhan kita ya. Dan kemudian dengarkan ya apa yang dikatakan oleh pasangan kita yang mengidap ADHD. Kita maunya apa, lo dengerin. Nah, dia mikirnya seperti apa. Kalau ada yang lurus, ada yang salah, ya bengkok, luruskan sedikit demi sedikit. Jangan langsung, ya nanti patah. Kalau patah, ya tiap ngobrol, ya ini bikinnya bingung saya. Kadang-kadang kita ngomong sama suami dengan niat ingin berkomunikasi yang efektif, kemudian muncul keterbukaan dan kejujuran, ujung-ujungnya berantem. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi ya. Kurang bisa menahan amarah dan melupakan konsep maaf itu ya. Kan ada istilah ya kadang-kadang kita ini susah minta maaf, itu nggak boleh ya. Padahal Allah menyukai orang yang suka memberikan maaf ya, dan juga meminta maaf. Allah saja memberitakan kita sering-sering minta ampun ya, minta maaf kepada Allah. Jangan malu untuk kemudian meminta maaf kepada pasangan kita. Kemudian yang kelima ya, hindari bahasa yang mempermalukan ya. Pada dasarnya kita memang kan tidak mau ya dipermalukan ya, dan bahasa-bahasa yang sifatnya merendahkan itu diharamkan di dalam Islam ya. Dalam hadisnya kan Nabi menegaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir kan. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, orang yang di hatinya ada sifat sombong ya. Kemudian sahabat nanya, apa itu sombong ya Rasulullah? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia ya. Kalau kita ya suka merendahkan orang lain, apalagi kemudian itu membuatnya malu, ya kita punya sifat sombong tuh. Kalau udah punya sifat sombong, Rasulullah katakan gak akan masuk ke dalam surga, walaupun sifat sombongnya itu kecil. Apalagi kalau kemudian itu kita hadapkan kepada anggota keluarga kita, kepada pasangan kita. Udah capek-capek ya kita ngejar-ngejar biar nikah, udah nikah, ternyata kemudian malah direndahkan, dipermalukan. Ini di mana ya konsep kita menikah itu? Itu jadi nggak boleh. Hindari bahasa yang mempermalukan, hindari bahasa yang menyalahkan ya. Apalagi mengancam. Istri kita, pasangan kita, suami kita bukan musuh ya. Kalau menganggap musuh ngapain dinikahin sih? Gitu ya. Kalau kita ingin menjadikan suami kita, pasangan kita, istri kita sebagai musuh, ngapain dinikahin? Nah, gitu. Mereka bukan musuh kita, maka kemudian jangan main ancam-ancam. Jangan pula kemudian suka menyalahkan. Karena pada dasarnya kita juga punya salah gitu kan.
Jadi ketika ada satu persoalan dan itu cukup mengganggu perasaan kita, ya, sadar muhasabah lah diri kita. Ya saya juga salah. Ya mendingan begitu aja, saya juga salah. Sehingga kemudian kita tidak terpancing untuk kemudian menyalahkan pasangan kita. Kemudian yang keenam apa? Kalau rasanya ya udah nyoba dia BKG ya, komunikasi yang efektif, buat jadwal rutinitas, ya, neken supaya nggak terjadi pertengkaran, kemudian membangun menggunakan bahasa yang santun, ya. Tapi rasanya masih susah juga dia BKG ngadepinnya, maka yang kita perlukan apa? Ya, cari dukungan profesional. Artinya apa? Ya, carilah orang yang paham, punya pengalaman. Ya mungkin di antara kita ya, teman-teman kita ya, ada yang punya suaminya begitu tapi rumah tangganya damai-damai aja. Tanya dia. Atau kalau malu nanya ke teman ya pergilah ke profesional ya, cari psikolog ya, cari terapis. Ya, atau kalau dalam keluarga ya ada yang dipertua ya dituakan ya, wise bijaksana ya. Datang ke dia, ngobrol, cerita ya, minta bantuan, minta saran. Itu akan lebih bagus ya daripada kemudian nyerah. Itu ya. Jadi Anda bisa mencari dukungan dari teman, keluarga atau juga dari terapis ya, atau pakar di bidang itu. Dan yang terakhir adalah tentu apa? Pahami apa itu ADHD ya, pelajari ya, bagaimana sih ya orang dengan masalah ADHD ya. Bagaimana sebetulnya orang ADHD ya ketika menikah gitu kan, apa konsekuensi dan sebagainya. Itu dipahami, dipelajari ya, sehingga kemudian kita tidak buta-buta amat lah ya. Jangan kemudian punya kesimpulan suami saya ini aneh gitu. Kalau udah apalagi kemudian bahasa itu terdengar oleh pasangan kita. Nah itu menyakitkan. Karena nggak ada orang yang mau jadi orang aneh kan begitu ya. Nah kalau sampai pasangan kita ya merasa dirinya dianggap aneh oleh orang yang dicintainya, orang-orang yang dinikahinya, ini kan jadi persoalan. Nah, jadi gimana? Pahami baik-baik, pelajari baik-baik. Oh ternyata ini ya, bukan satu hal yang bukan dia yang buat begitu kan, tapi memang inilah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Takdir yang telah ditetapkan Allah kepada kita, maka kemudian kita berusaha untuk bisa memakluminya. Ya, itulah sahabat Dream ya, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali. Mudah-mudahan bermanfaat, yang mendatangkan dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.